Ribuan tahun yang lalu, di pesisir Sumatera, sebuah kerajaan mulai berkembang, yang kelak akan menguasai laut dan perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan itu dikenal sebagai Sriwijaya. Sriwijaya bukan kerajaan daratan seperti yang lain. Kekuasaannya berasal dari laut, sungai dan selat menjadi jalannya kehidupan. Dan setiap kapal yang lewat wilayahnya membawa rezeki dan kekayaan. Sejak awal, posisi geografis Sriwijaya membuatnya strategis. Pelabuhan di Palembang menjadi pusat perdagangan, pedagang dari India, Cina, dan wilayah lain berlabuh membawa sutra, rempah, emas, dan keramik. Kerajaan ini juga menjadi pusat agama Buddha. Banyak biksu dan cendekiawan datang untuk belajar dan menyebarkan ajaran. Seorang biksu Cina, Ising, bahkan tinggal bertahun-tahun di Sriwijaya untuk mempelajari agama dan budaya setempat sebelum kembali ke India. Pusat pendidikan ini membuat Sriwijaya terkenal, bukan hanya karena kekayaan, tetapi juga karena ilmu pengetahuan. Pusat-pusat belajar didirikan di pelabuhan, kuil, dan biara. Raja-raja Sriwijaya dikenal bijaksana dan memiliki visi jauh ke depan. Mereka membangun armada laut yang kuat, memastikan keamanan pelayaran, dan mengatur perdagangan dengan adil. Menguasai laut berarti menguasai ekonomi, dan Sriwijaya memanfaatkannya dengan cerdas. Selama berabad-abad, kekuasaan Sriwijaya meluas, wilayahnya mencapai semenanjung Melayu, Jawa bagian barat, Kalimantan, bahkan hingga Thailand Selatan. Setiap wilayah yang dikuasai membayar upeti dan berpartisipasi dalam perdagangan maritim. Selain ekonomi, budaya berkembang pesat, arsitektur kuil, prasasti batu, dan patung Buddha muncul di seluruh wilayah. Bahasa Sanskerta digunakan dalam tulisan resmi, menunjukkan pengaruh India yang kuat. Kerajaan ini juga terkenal dengan diplomasi. Hubungan dengan kerajaan lain dijaga melalui perdagangan dan pernikahan politik. Pedagang asing belajar adat lokal, sementara orang Sriwijaya memahami budaya pedagang yang datang dari jauh. Namun, kekuatan Sriwijaya tidak abadi. Pada abad ke-11, serangan dari kerajaan Chola di India Selatan mengguncang pelabuhan, kapal-kapal hancur, perdagangan terganggu, dan wilayah jauh mulai melepaskan diri. Meski begitu, Sriwijaya bertahan selama beberapa dekade, tetapi perlahan kehilangan kendali atas laut dan perdagangan. Pusat perdagangan baru muncul, dan kerajaan lain mulai menggantikan posisinya sebagai kekuatan maritim. Pengaruhnya tidak hilang sepenuhnya. Prasasti, artefak, dan catatan asing membuktikan bahwa Sriwijaya pernah menjadi pusat kekayaan, agama, dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Sriwijaya mengajarkan bahwa laut bukan pemisah, tetapi penghubung peradaban. Kesuksesan kerajaan ini berasal dari visi pemimpin, penguasaan laut, dan integrasi budaya. Hari ini, wilayah bekas Sriwijaya telah berubah menjadi kota modern. Sungai yang dulu menjadi jalur perdagangan kini dilalui kapal-kapal modern. Namun warisan sejarah tetap hidup melalui prasasti dan kisah leluhur. Kisah Sriwijaya adalah pengingat bahwa peradaban besar lahir dari strategi, pendidikan, dan keberanian, dari pelabuhan yang sibuk hingga biara yang sunyi. Kerajaan ini membentuk dasar Nusantara modern. Dengan memahami Sriwijaya, kita belajar bagaimana kekayaan laut, diplomasi, dan budaya membentuk sejarah Indonesia. Kisah ini menjadi fondasi untuk kerajaan berikutnya, termasuk Singhasari dan Majapahit, yang akan melanjutkan pengaruh Nusantara ke seluruh Asia Tenggara. Sriwijaya menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan hanya dari tentara atau emas, tetapi dari kemampuan mengelola perdagangan, pendidikan, dan hubungan antar budaya. Hari ini, ketika kita menelusuri sejarah Nusantara, Sriwijaya tetap dikenang sebagai mercusuar peradaban maritim, yang memberi pelajaran penting bagi generasi baru. Sejarahnya adalah inspirasi, bahwa visi, integrasi budaya, dan penguasaan laut dapat menciptakan kejayaan yang bertahan berabad-abad, dan dari pelajaran Sriwijaya,
kita memahami bahwa Nusantara selalu menjadi pusat peradaban, penghubung perdagangan, dan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan spiritualitas.